Konnichiwa, Johanna Tomoshimasu, yoroshiku onegai itashimasu. Selamat jumpa lagi di LDD, lebih dekat dengan acara khusus yang dipersembahkan oleh komunitas interpreter Jepang. Seperti sudah kita ketahui bahwa ini adalah bukan LDD yang pertama, tetapi LDD yang kesekian ya. Jadi di LDD edisi tanggal 13 Maret 2021 ini, insya Allah kita akan hadirkan seseorang yang luar biasa. Nah ini saya nggak sabar untuk menghadirkan sosok ini karena dari kemarin kita rehearsal, kemudian dari sebelumnya kita komunikasi, ini kayaknya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sosok yang menjadi narsum kita kali ini. Baik, tapi sebelum kita menghadirkan orang tersebut, nah saya ingin menginformasikan terutama kepada Kifams dan rekan-rekan interpreter sekalian yang baru bergabung di acaranya LDD Komunitas Interpreter Jepang Kijang. Nah, LDD ini adalah event Kijang atau event Komunitas Interpreter Jepang untuk mengenalkan salah satu membernya. Yang dimaksud dengan member di sini siapa sih sebetulnya? Jadi kalau kita itu sederhana saja. Jadi yang disebut sebagai member kita adalah siapapun yang sudah mengikuti salah satu dari sosial media kita. Bisa di FB yang seperti sekarang kita live streaming di FB. Jadi FB kita itu adalah forum penerjemah Jepang powered by Kijang. Dan kemudian kita juga ada Instagram. Instagramnya adalah kijang.network. Dan kemudian ada juga mohon maaf di sini ada juga website kita. Jadi website kita itu adalah penerjemah bahasajepang.com ya, seperti itu. Baik rekan-rekan sekalian, nah harapannya bahwa cerita hidup baik personal maupun profesional dari Kifam yang akan dikenali lebih dekat di acara ini bisa menginspirasi dan memberikan pembelajaran untuk kita semua. Kali ini kita akan coba mengenal lebih dekat dengan, nah ini saya sebutkan namanya, Ichi Suslia Sensei. Untuk yang baru bergabung di FB Live Streaming Forum Penerjemah Jepang powered by Kijang LDD edisi 13 Maret 2021, saya menyapa kembali, saya Kang Ju. Saya A. Juhana sebetulnya nama lengkapnya, tapi biasa dikenal oleh teman-teman sebagai Kang Ju. Kembali menyambut Anda semua untuk bergabung di acara LDD ini. Baik, sedikit saya kenalkan sosok Ichi Sensei yang memiliki moto hidup yang menarik. Jadi ya kalau sudah melihat posternya, di situ dicantumkan yang kita ambil dari moto hidupnya yaitu lakukan secara total atau tidak sama sekali. Ini menarik sekali ya. Apa sebetulnya cerita di balik moto tersebut nanti kita akan gali. Nah, kesibukannya sekarang beliau itu adalah sebagai guru bahasa Jepang dan konsultan di bidang LPK. Tetapi dari tahun 2000 sampai 2015, beliau aktif sebagai juru bahasa di bidang otomotif, medis, kemudian dunia pariwisata juga, dan bidang-bidang yang lainnya. Nah, ini baru ya kita menghadirkan salah satu narsum yang latar belakang latar belakang pekerjaannya itu adalah dunia pariwisata. Ini nanti akan sangat menarik untuk kita gali. Kemudian kesibukannya selain yang tadi disebutkan juga beliau juga sangat menikmati hidupnya sekarang dengan berkebun ternyata. Kalau yang mengikuti FB beliau tentu seringkali melihat postingan-postingannya terkait tanaman ya dan kelihatannya ini Ichi Sensei ini sekarang dalam tahapan yang sedang menikmati kehidupannya begitu ya setelah sekian lama beliau sibuk bekerja. Nah, nanti juga kita akan gali hal-hal yang lain terkait dengan Ichi Sensei ini. Kemudian rekan interpreter dan kipam sekalian, mari kita sambut Ichi Sensei untuk kita kenali lebih dekat. Ichi Sensei, sudah bisa mendengar suara saya? Ichi Sensei ini sekarang dalam tahapan yang sedang menikmati kehidupannya. Kelihatannya sudah bergabung. Sudah bisa mendengar suara saya, Ichi Sensei? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Baik. Oke, tadi sudah saya perkenalkan sedikit, Ici. Saya mungkin mendengar juga tadi pembukaan dari saya, ya. Oke. Nah, silakan kalau mau ada yang ditambahkan. Saya khawatir nanti ada yang terlupa atau mungkin yang salah yang tadi saya sampaikan boleh dikoreksi, Sensei. Silakan. Oke. Pertama saya ucapkan. Sudah bisa mendengar suara? Iya. Saya stop dulu di yang di FB. Ya, karena ini langsung ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jo. Terima kasih kepada tim Forum Penerjemah Jepang powered by Kijang mengundang saya untuk hadir di acara yang saya bilang prestigious, cukup
punya nilai tinggi, bagus sekali gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Terus terima kasih banyak. Ya, oke, saya Hajime Maste, Ichi Tomoshimasu. Nama saya Ichi, umur 53 tahun sekarang, 53 Oh. tahun. Oke, saya aslinya orang Padang, orang Bukit Tinggi. Apa kabar? Tapi umur 10 tahun pindah di bawah orang tua ke Jakarta tahun 1977 ya, 1977 bawa orang tua ke Jakarta, pindah untuk apa ya, kata orang Jepang sih dekasegini. Jakarta ni dekasegini kimashita to, so chichioya desu ne. Oke, lalu kenapa kita pindah ya, biasalah saya juga berasal dari seperti beberapa kebanyakan kita dari daerah mencari nafkah ke kota besar gitu. Banyak, semua orang juga hampir melakukan hal itu, lumrah saja. Dan juga karena ibu kota tuh apalagi tahun-tahun zaman saya itu masih mempunyai daya tarik yang kuat, bahkan sekarang juga. Lalu pindahlah kita ke Jakarta, memulai sebenarnya waktu saya kecil kita hidup itu baik ya, karena orang tua bekerja di perusahaan asing, perusahaan minyak di daerah Riau, perusahaan asing itu cukup baik. Tapi sayangnya almarhum orang tua tuh nggak percaya akan pendidikan. So, dia sangat yakin dengan semua zaisang, tanah-tanah yang dia beli di mana-mana itu akan mencukupi kehidupan 4 anaknya gitu ya. Dan tapi kan nggak semudah itu, harus ada manajemen. Nah, di manajemen inilah yang kayaknya nggak kurang rapi orang tua, sehingga kita memulai lagi dari nol gitu ya. Makanya pindahlah ke Jakarta, kita mulai dari nol. Lalu kakak saya jadi kita nggak sekolah, paling SD, SMP gitu ya, paling kakak saya STM cuma. Nggak perlulah sekolah, apalagi perempuan, masih orang tua yang punya pikir seperti itu. Karena memang kita cukup mumpuni waktu itu. Lalu pindah ke Jakarta, kita mulai dari nol lagi, Kensei mulai berdagang kaki lima dan segalanya gitu, seperti itu. Lalu kakak saya bertekad, kita harus, yang adik sih, saya bungsu, ini harus benar sekolahnya gitu. Oke, benar sekolahnya. Lalu kebetulan juga saya tipe yang agak ya mungkin turun dari ayah ya, rajin. Dia suka berbicara dengan orang asing karena waktu dia bekerja tanpa pendidikan, apa ya, sekolah apa dulu ya, sekolah rakyat ya, waktu itu orang tua tuh dia sudah dipanggil-panggil orang bule itu datang ke rumah itu udah sangat biasa karena being trusted ya, dipercaya ya untuk skillnya dia. Lalu ya saya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah saya pilih bahasa Jepang. Saya memang kekuatannya cuma di bahasa Jepang. Saya kuliah di UI, D3 UI, bukan S1 ya, D3 saja. Boleh disapa Sensei rekan-rekan yang dari UI. Kayaknya senang sekali kalau disapa. Mudah-mudahan ya teman-teman dari UI, terutama program diploma ya. Terus juga yang masih belajar bahasa Jepang di program D3, don't worry sayang, you are choosing the right path ya. Nggak usah silau dengan S1 atau S2-nya gitu. Saya akan berbagi cerita mengenai modal saya dengan D3 bahasa Jepang itu. Oke, lalu kuliah saya di UI sambil dengan tujuan kenapa D3 supaya cepat kerja. Ya, dapat kerja gitu ya. Dan memang waktu itu kan bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang itu lumayan baik ya peluangnya ke tahun berapa itu ya, tahun 86. Kang Jo masih apa, SMP ya waktu itu ya. 86 saya masih SD, Sensei. SD. ya gitu. Jadi 86 kebetulan saya bisa bahasa Inggris sudah bagus, bahasa Jepang juga saya usahakan bagus gitu ya. Pada semester 4 saya udah NIKU ya, zaman itu N2 itu NIKU gitu ya. Iya, level 2 ya waktu itu. Level 2 iya gitu ya, NIKU karena emang serius banget belajarnya. Belajar juga di Japan Foundation gitu ya. Oke. Sebenarnya pengen sih ke luar negeri ya waktu itu, cuman saya nggak segitu
kalah bersaing lah sama teman. Ya dibilang pinter banget juga enggak, ternyata ada yang lebih berhasil mendapatkan kesempatan untuk beasiswa itu. But that's okay, enggak Ada jalan hidup lain Sensei ya. Iya benar gitu. Lalu selesai D3 langsung bekerja di travel agent. Nah, di situ sebelum lulus sih saya udah set goal. Saya pengen banyak komunikasi dengan orang asing. Kalau ya orang asing bahasa Inggris udah megang lah. Terus, nah dengan bahasa Jepang gitu ya. So saya pilih travel agent. Waktu itu namanya Natrabu, kalau pernah dengar dulu ya. Saya pernah dengar. Natrabu ya, terus kemudian Satriavi, saya rasa itu juga masih pernah dengar sekarang, ya. Itu anak perusahaan Garuda. Kemudian ada Jabato, sampai sekarang masih ada.そうですね、はいはい。Ya, gitu. それも聞いたことがあります。はい。So ya, dan di situ memang bahasa Jepang saya semakin terasa karena memang kliennya lebih dominan orang Jepang daripada bahasa Inggris juga terpakai untuk korespondensi. Dan gimana dong, cuman bahasa doang, apa bisa gitu masuk travel agent? Bisa aja gitu ya. Kita belajar gitu. Kampus yang paling ideal itu adalah lembaga perusahaan ya. Gitu, perusahaannya. Kita belajar di situ berinteraksi, jadi belajar. Saya bisa tiketing, saya bisa ngurus paspor, saya bisa kayak gitu. Urusan-urusan dokumen perjalanan ya. Terus kaitannya satu dengan yang lain gitu. Menyenangkan dan waktu itu saya jadi guide gitu. Guide gitu. Nah, di travel agent itu di samping bahasa hospitality-nya terbentuk. Namanya juga pariwisata ya, pasti hospitality-nya terbentuk, how to serve people gitu ya. Jadi jiwa pembantu saya lebih berkembang. Jiwa melayani Sensei bukan. Melayani itu lebih pada dasarnya saya akui saya punya jiwa pembantu yang luar biasa. Menarik. Tapi saya poles dengan elegan, dengan smart, dengan tentunya dengan bahasa Inggris yang baik, bahasa Jepang yang baik. So, saya bisa taruh harga di situ. Siap, Sensei. Luar biasa. Ini perkenalan yang sangat komprehensif ya. Jadi kita udah langsung dapat informasi banyak begitu. Ini karena memang kelihatannya mindsetnya ini yang di depan saya itu sudah mau mendengarkan saya begitu ya, sudah meluangkan waktu. Tentu kita harus layani dengan baik ya. Jadi ketika Sensei dapat kesempatan untuk memperkenalkan diri, itu langsung nih. Kayaknya orang perlu tahu saya kaitannya dengan misalnya saya dalam hal ini gitu ya, supaya dapat informasi yang komprehensif. Itu kelihatan sekali bahwa semangat membantunya itu kelihatan Sensei. Membantu memahamkan kita. Hai. 日本語と英語ですね、両方とも大丈夫だと思いますね。いつでも、もし先生が、これから日本語で話したいという考えがあったらですね、自由に話してください。Kapanpun silahkan untuk berbahasa Jepang, kapanpun siap untuk berbahasa Inggris ya. Jadi mohon maaf nanti rekan-rekan sekalian kita mungkin akan campur-campur dan kemudian kita juga mengundang rekan-rekan sekalian untuk interaktif, tapi mohon maaf tidak interaktif secara langsung begitu ya. Tapi bisa memberikan komentar atau kalau ada pertanyaan boleh juga komentarnya dituliskan di kolom komentar di FB kita ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa sekarang kita live dari FB Forum Penerjemah Jepang powered by Kijang. Nah, di belakang layar ini seperti biasa ada rekan kita Esti Sang yang siap sedia untuk mengumpulkan pertanyaan dan kemudian memforwardnya kepada kami di ruangan Zoom ini. Jadi, kalau saya coba cek ke chatbox-nya belum ada Sensei. Jadi kita bisa lanjutkan pembicaraan kita ya. Oke, baik. Siap. Nah, pertanyaan saya berikutnya sebetulnya di mana belajar bahasa Jepang tadi sudah dijawab, secara formal juga sudah dijawab. 次の質問としてはですね、こういう話も先ほど聞きましたけど、卒業してから日本へ行くチャンスがなかったんですけれども、会社に入って、そちらからですね、日本だけじゃなくて、他の国に行くチャンスがあると思いますけども、そういう話を聞きたいなと思いますけど、どうぞ。日本に行ったことがあるかどうかという質問です。そうですね。
外国勉強したら、一うん。番いいのは、その国ね、行ったの方が一番いいですね。うんうん。ただし、その日本語、インドネシア大学で日本語を勉強したときに、ちょっと、なんと言うんですか、うん。競争がうん。結構、うんうん。クラスメイ高いの。うん。トね、うん。クラスメイト、と、結構厳しいなので、なかうんなか、そのチャンスを取れなかったんです。うん。うん。で、でも諦めなくて、これからですね、仕事すればそういうチャンスが、日本に行くチャンスがまだあるよと思って、で、外国、一番関係が近い、その有名と関係が近い会社は、やっぱり観光会社です。うんうん。観光会はい。社。で、だから観光会社に入社して3年間、2年間かな、3年間、3つの日本向けの、観うん。光会社に勤めました。ああ。そうですうんね。うんうん。はい。でも、それでも3年間しといて日本行くチャンスがまだなかったんですが、でも、うん。インドネシアの全国、ああ、一ナワリン番グですね。はい。遠いところまでうんう何回ん。も行ったことがあります。お客はい。さんと一緒にガイドとガイドとしてね。して、そうわかりました。ですね。ガイドはい。として、うん。すいません。そう。ちょっと知りたいなんですけれども、私が今の考えているのがですね、パプアぐらいかなと思っているんですけども、どちらですかその一番そうです遠いね。ところとまずいうのは。は、そのブナケンの、ああ、スラウシウタラですね。という、地域ですね。北はい。スラウシうん。utaraに行って、それかうん。ら、NTT、ヌサトンガラティモー、そこに一番綺麗なリゾートがあって、アマンワナかな今はまだあるかどうかわかりませんですけど、そこにはすうん。ごく綺麗、なんか電気がなくて、レディ・ダイアうん。ナが行ったことがあるリゾートですね。ああ。そういうところに行ったことができて、楽しかった。はい。うん。はいはい。はい。はい。どうぞ、継続してください。Hai, 話を。hai, ya jadi dengan saya berharap sih masuk perusahaan travel agent berharap ya dengan bermodal bahasa Jepang dan bahasa Inggris punya bisalah kesempatan pergi ke misalnya ke Jepang gitu ya ternyata うん。tapi tidak juga semudah itu tapi saya sangat menikmati proses pekerjaan saya macam-macam itu yang paling utama adalah guide bersama bukan hanya orang Jepang saja tapi う juga ん。turis asing うん。dan itu yang namanya bisa apa ya overbound contoh keluar kota ya keluar ああ。kota mengantarkan tamu keluar kota dan itu membuat saya mempunyai kesempatan untuk ya ke spot-spot wisata Indonesia dan ada beberapa tamu yang agak nyeleneh mintanya ke tempat yang nggak umum dan itu menarik gitu ya う misalnya ん。waktu itu saya ke Sumbawa atau pernah ke Ambon gitu ya うん。atau ke Toraja atau う ke ん。Bunaken atau ke Danau Toba dan something far behind jauh dari Danau Toba gitu dan itu menarik menarik Oh. ya Ke jadi daerah asal Sensei sendiri ada kesempatan ketika dulu bekerja. Misalnya saya senang sekali kalau ke Sumatera Barat itu ke Bukit Tinggi ya. oh Aduh itu luar ya biasa. ya ke Bukit Tinggi enggak, kebetulan enggak sih ke Bukit Tinggi itu ya saya make my own trip ya untuk ya pulang Ah. kampung gitu ya. Tapi memang Bukit Tinggi itu memang spotnya bagus ya, Hmm. bagus, bagus sekali. Saya ke Bukit Tinggi untuk berbagai urusan tuh ada mungkin 2 apa 3 kali Sensei ya. Oh Dan ya, setiap saya ke sana itu pasti harus belanja. Itu orang Bukit Tinggi itu orang Bukit Tinggi itu pandai sekali. Kalau kita masuk misalnya ke tempat oleh-oleh ya, untuk ya misalnya kita bawa oleh-oleh ke Bandung gitu ya, itu hmm, saya berencana untuk misalnya mengeluarkan sekian rupiah gitu, kemudian keluarnya itu bisa 2 3 kali lipat. Jadi mereka tuh pintar sekali. Tapi saya tidak pernah kapok untuk berkunjung ke Bukit Tinggi. Bukit Makanannya Tinggi. juga agak lain ya yang saya rasakan ya, Ya, beda dengan beda masakan ya.
Padang yang ada di kota Padang gitu ya, Iya, Sensei? benar-benar. Mungkin lebih pedas, lebih spicy ya gitu ya. Oke, makanya Mhm. berbeda. Sensei, ini ada satu pertanyaan yang masuk nih. Coto, hanashi Iya, moderimasu kedo, Nihongo to kanke ga aru hanashi ni modorimasu. iya, Ini iya. pertanyaannya dari Kusprisang, tapi saya modifikasi sedikit ya pertanyaannya. Tadi kan Sensei mengatakan bahwa di semester keempat Keempat ya, ya. tahun kedua ya, belajar Iya, di UI saja, iya. itu sudah bisa kalau sekarang N2, kalau waktu itu NIKU ya, Nikyu, ah, itu sudah bisa NIKU, itu luar biasa. Saya iya, pribadi waktu itu, hanya baru bisa N3 Sensei. Nah N3. itu, belajarnya gitu ya. Jadi, belajarnya seperti apa sih sehingga kelihatannya bisa melebihi teman-teman yang lain tuh pencapaiannya saat itu ya, secara waktu? Boleh sedikit Iya, diceritakan, Sensei? kebetulan, jadi, niat awalnya, apa tuh namanya, kuliah itu kan kan kita orang susah ceritanya, kuliah Mhm, ambil D3 karena apa, biar cepat kerja gitu loh. Jadi, mhm, kalau buat jadi jangan main-main gitu kan udah nentuin tujuan gitu ya. mhm, Ya mhm, kalau nggak bagus ya nggak laku gitu ya, itu udah begitu aja gitu ya. Jadi belajar sungguh-sungguh gitu loh. mhm, Metodenya, kisi-kisinya bagaimana, yang paling penting dulu what is the motivation gitu loh, tujuannya. mhm, Jadi kalau kita punya goal yang jelas, kita akan terdrive, apa ya, tergerak untuk mhm, mencapainya. mhm, mhm. Ya berarti ya kerja, belajar sampai malam gitu ya, terus Ah, pergi, ya repeat, nulis-nulis kanji yang dulu tuh kalau sekarang enak banget everything ada di handphone gitu ya. Kalau dulu tuh mhm, bawa kamus yang tebel-tebel begitu ya, belajar kanjinya, ah, nulis berapa puluh kali, ya kalau sekarang nggak beda banget. Nah, kayak gitu deh. Terus juga saya ya waktu zaman itu tahun 86 itu tempat kursus terbaik itu adalah Japan Foundation, ya. Nah, saya dapatkan nggak gampang masuk Japan Foundation, sekarang juga nggak gampang. mhm, Usahakan untuk bisa langsung dapat guru native gitu ya, karena dengan mhm. biaya yang waktu itu masih gratis ya, tapi Mmm, tesnya susah banget. apa yang gratis apa, Sensei? Waktu masuk Japan belajar bahasa Jepang di Japan Foundation itu masih gratis dulu Oh, oh gitu. karena Jadi oh, kursus siap dua siap, kali karena seminggu sore gitu ya. Habis maghrib tuh dua kali seminggu 1,5 jam. Jadi eh, ya saya ikutin itu dengan beberapa teman juga ya. Nah itu cukup membantu untuk mengangkat bahasa Jepang gitu. oh, siap siap. Jadi jangan tanggung gitu. Kalau Mhm, belajar ya kan niatnya belajar bahasa Jepang ya jangan tanggung. Nulis kanji, belajar kanji, listening kaiwa gitu terus dibongkar itu semua yang ada mhm, di perpustakaan gitu. Ya oke, sungguh-sungguh kan cuman kebetulan orang tua ya memberi kesempatan mhm, ya udah belajar aja gitu ya. Udah mhm, gunakan itu gitu. Ya saya mmm. kira-kira sih seperti itu. Siap siap siap. Hmm. Oke, nah kalau misalnya boleh saya simpulkan dari jawaban Sensei tadi itu Ya, sebetulnya tidak ada formula instan ya, kita bisa iya mencapai misalnya sesuatu, tapi, kerja keras sih yang saya catat kerja tadi ya dari keras. apa yang Yes. disampaikan Sensei. Tapi kerja keras tersebut itu didasari dengan niat yang kuat karena ada motivasi yang jelas ya. Ada tujuan Ada yang siap. jelas. Ada tujuan yang jelas. Berarti itu dulu yang harus di-set up dan Heeh. kemudian, kita harus betul-betul apalah istilahnya mengazamkan itu di pikiran kita sehingga usaha kita pun nanti akan, tergerak ke arah itu ya, Sensei, ya? Iya benar. Siap siap. Oke, baik, Sensei. Ini Oke. kelihatannya Ada yang sudah ada masih pertanyaan yang iya. lain. Tapi pertanyaannya kelihatannya kalau saya coba lihat, ini terkait dengan yang akan mungkin Sensei sampaikan, Iya. dengan di cerita Sensei nanti ya. Tapi saya coba bacakan dulu Sensei ya. Iya Ini silakan. pertanyaannya dari, Yudi. Kang Yu mau bertanya kepada Ichi Sensei, dalam pekerjaan, apapun itu, gimana caranya agar komunikasi kita dengan customer bisa berjalan dengan baik? Ada nggak sih poin-poin yang harus diperhatikan saat komunikasi terutama dengan orang Jepang yang beda budaya dengan kita? Katanya Iya. Sensei. Silakan, Iya. kalau mau dijawab sekarang boleh Sensei. Oke. Sebenarnya juga Kang Jo juga bisa jawab itu dah gitu ya. Tidak Sensei, karena narsumnya hari ini Sensei. Oh ya. Siap, Saya silakan Sensei. sebagai ya oke kepada Yudi Sang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita harus satu, kita kan belajar bahasa Jepang, jadi kita harus juga belajar budayanya. Jadi kita kita
mengabsorb dulu budaya mereka tuh maunya bagaimana gitu ya. Itu apa, adjusting, penyesuaian gitu, penyesuaian pemahaman itu penting sekali. Mereka tuh dari latar yang bagaimana gitu ya. Kita nggak bisa kekeh dengan gua kan orang Islam, gua kan orang Indonesia, gua kan enggak, itu nggak bisa. Kita masuk ke ranah hidup mereka gitu ya, bahwa mereka ya misalnya kita udah tahu lah mereka on time ya, atau mereka segalanya teratur gitu ya, mereka tuh sangat sangat terplanning gitu ya, itu harus kita pahami. Jadi kita samakan diri kita dulu, masuk ke ranah mereka gitu ya, kehidupan sosial mereka. Itu kedua ya tentunya bahasa ya, terus apa lagi, bagaimana memupuk passion agar eksis. Wah Ini ini pertanyaan dari yang berbeda Sensei. Boleh. oke. Oke. Jadi pertanyaan saat komunikasi terutama dengan orang Jepang yang berbeda budaya, samakan budaya kita dengan dia, itu akan mempermudah gitu ya, bahwa kita mengerti kenapa dia nunduk, kenapa dia bilang yoroshiku onegai itashimasu gitu. Apa yang terkandung di situ gitu ya. Bagaimana caranya, bisa cari videonya gitu ya. Tapi videonya mungkin 10 YouTube itu kita lihat gitu ya, untuk satu expression kita lihat YouTube 10 sehingga kita mempunyai naruhodo, penamaan yang lebih presisi ya. Itu kira-kira Siap sih. Sensei. Oke, baik ini. Jadi tetapi bisa nanti kita coba atur untuk saya bacakan ke Sensei. Nah, Sensei bisa ceritanya dilanjut terlebih dahulu Sensei. Tadi saya masih mendengar ini loh, cerita kapan akhirnya bisa ke Jepang begitu ya. So you were telling me actually that you work for tourism, travel agency, and then assistant company, medical assistant company. Okay, so that story is actually the thing that I haven't heard now. Okay, so would you like to tell us more about that? Okay, sure. Okay, so I'm so lucky that I can get opportunity to work in a travel agent. So my knowledge is what is it called? My knowledge is increase. Not only language, so I know what is a company, management of a company, and then what is the procedure to go to overseas, and then I know how to make a travel arrangement. And this is a very advantage for me to the next step. The next step. The next step is there is once afternoon, some time around 1990. 1990, right? So 1990, kalau dulu tuh advertisement itu lowongan kerja itu di koran loh. Ya, di koran ya. Jadi Kompas atau di mana begitu ya? Gitu di koran. Terus lucu sekali sekarang itu udah nggak ada. Saya lihat itu dicari bisa bahasa Jepang, bahasa asing, kalau 2 bahasa lebih baik, kemudian mempunyai pengalaman di travel agent. Oh, oke. Itu. Waktu itu belum ada website untuk bisa mengetahui itu perusahaan apa, tapi kemudian saya berkunjung ke perusahaan itu, saya lihat so huge gitu, so prestigious gitu ya, besar sekali, dan di situ bule kabeh gitu loh, orang asing semua gitu, termasuk orang Jepang. So I address an application, saya kirim application, then interview. Karena jiwa membantu saya udah terbentuk gitu, hospitality di travel agent, dan itu juga advantage, keuntungan, sehingga mereka langsung nggak pakai lama, besok bisa langsung kerja katanya. Oh really? Asik banget. Ya terus nego gaji nggak ada masalah karena sangat suitable gitu, bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, mengerti, karena kan mereka mengirim pasien ke luar negeri. Dan itu udah pasti urusannya tiketing, paspor, travel arrangement gitu ya. Dan saya pegang itu.
So saya nego gaji nggak masalah banget gitu. So ini penting ya saudara-saudara, kawan-kawan, adik-adik, anak-anakku, modali diri, modali diri gitu, more gitu, lebih gitu ya. Nggak harus kuliah tinggi-tinggi gitu loh. Di tempat kita berada aja banyak yang kita bisa pelajari, apalagi sekarang everything is in laptop gitu ya. Ya. Nah itu, kalau saya dulu ya melalui perusahaan ya mau nggak mau secara manual. Dan ini enak sekali. Waktu saya bekerja 9 tahun di travel agent ini, saya punya kesempatan karena dia medical assistant company, jadi dia dan juga klinik adalah mainnya tuh memberikan medical assistant, emergency medical assistant kepada orang-orang yang punya asuransi tinggi, pokoknya sekali pindahkan, kalau dia kecelakaan lalu pindahkan ke luar negeri, ke rumah sakit terdekat, paling dekat sih Singapura ya. Tapi saya punya kesempatan menemani sebagai travel arrangement-nya, bisa sampai ke Singapura, kemudian waktu itu ke Jepang juga, ke Australia, Perth, ke punya kesempatan itu, dan itu asik kan? Iya, asik banget Sensei. Asik banget Sensei. Jadi dan naik private jet. Oke. So, wah itu kesempatan luar biasa ya. Dulu zaman itu private jet yang paling bagus itu G3 namanya, G3 punyanya Pak Tandri Abeng ya dulu ya zaman itu. Itu yang gold plated ya. Really? Ya gold plated. Dan juga saya naik pesawat itu, pokoknya 1 jam itu kayaknya $2.000 US deh. Oke, siap. Dan can you imagine gitu kalau travel gitu. Jadi nggak boleh nginep. Jadi antar masuk pasien ke dalam rumah sakit, pulang lagi. Kalau dibikin nginep, can you imagine how much it's going to be? Iya, exactly right. Oke, Sensei, berarti di awal karir tadi itu Sensei dimulai di perusahaan travel gitu ya. Dan kemudian medical emergency medical assistant company gitu yang sangat membutuhkan travel knowledge ya. Di travel agency tadi kesempatan untuk keliling Indonesia ya sampai tempat terjauh tadi bisa kita dapat. Kemudian masuk ke level berikutnya, bahasa Sensei tadi itu masuk ke perusahaan ini sudah mulai ke luar negeri ya, and not only Japan actually, but Singapore and also other countries and also Australians. Jadi artinya berarti kemampuan 2 bahasa yang Sensei bisa, bahasa Jepang, bahasa asing ya, bahasa Jepang dengan bahasa Inggris itu terus terasah ya. Terasa gitu. Jadi disitulah bahasa Inggris saya, ya terutama bahasa Inggris terasa sekali ya karena memang ya sangat aktif. Oke, siap Sensei. Nah ini coba kita hubungkan dengan pertanyaan dari Sidik Ihwani Sensei. Karena ini kaitannya dengan kita memakai bahasa asing kita itu ya. Nah cara untuk menjaga kemampuan bahasa Jepang agar tetap dalam ingatan begitu ya. Walaupun sudah mungkin ini Sidik sudah pernah ke Jepang kemudian sekarang sudah ke Indonesia. Nah walaupun sudah pulang ke Indonesia bagaimana Sensei? Kemudian ada satu lagi katanya pertanyaannya. Nah ini karena tadi cerita Sensei kan bukan hanya bahasa Jepang saja, tapi juga bahasa Inggris begitu ya. Nah, biar bahasa Inggris sama bahasa Jepangnya balance begitu. Nah, ada basic bahasa Inggris, cuman kadang losing confidence. Bagaimana cara mensiasatinya? Jadi maksudnya beliau bisa bahasa Inggris, tetapi levelnya basic menurut beliau begitu ya. Nah, ini pertanyaan untuk Sensei. Nah, ini bagaimana membalanskan atau menyeimbangkan kemampuan bahasa Jepang dengan bahasa Inggris sehingga dua-duanya itu bisa kita jaga dengan baik, Sensei. Balance ya, gimana supaya ingat tadi bahasa Jepangnya karena udah lama nggak dipakai. Terus kemudian gimana supaya balance ya. Betul, 2 poin itu Sensei, silakan. Oke, untuk ingat kalau saya sekarang, apalagi saya udah tua begini, pasti nggak kelihatan Sensei. Baru 53 tahun, masih panjang ceritanya. Jadi betul itu ingat, tapi apa yang saya lakukan sekarang adalah saya ngajar. Ngajar kan berarti kan, ya memang waktu zamannya umur 35 lah saya mulai aktif ya, 35 sampai umur 45 itu
nanti sesinya ada saya ceritain, saya pilih interpreter dan itu saat itu saya benar-benar, ya belajar banget ya gitu ya, dekat banget dengan segala apa yang ada di website gitu ya, pokoknya nggak ada cerita aja nih, ya memang belajar sih sayang itu intinya di situ aja ya. Kan kita mau dibayar orang gitu, kan kita pengen bayar tinggi, ya nggak bisa ece-ece dong gitu ya. So spend your time gitu ya, so love it gitu ya, apa, asik kan, tapi untungnya tuh saya menikmati gitu ya belajar itu, dapat kanji satu baru, oh ini ini, oh kaitan dengan ini begini, itu menarik untuk saya. Jadi no beban ya, nggak ada beban. Gitu ya, itu untuk ingat. Dan sekarang saya nggak interpreter lagi, tapi saya ngajar, tapi ngajar juga saya dig down deep ya, dig down deep, menggali secara mendalam dengan menggunakan website-website yang berbahasa Jepang. Push yourself, harus dipaksa ya, harus dipaksa ke arah situ, jangan yang translasi, atau kalaupun translasi boleh yang bahasa Inggris, itu memaksa kita. Itu juga menjawab pertanyaan bagaimana supaya balance antara itu, push yourself to paksakan diri Anda untuk masuk ke ranah yang lebih sulit gitu ya, yang cuman ada Inggris sama Jepang gitu. Ya, buka kamus. Sensei, tadi saya catat poinnya, karena seringkali saya juga dapat pertanyaan seperti ini, begitu ya, dan kemudian diikuti dengan pertanyaan dengan pernyataan seperti ini. Jadi kalau saya nih tiap hari memang pakai kalau untuk bahasa Jepang, tetapi untuk bahasa Inggris relatif nggak ada kesempatan katanya begitu. Iya. Nah, tapi kalau dari poin yang saya catat dari Sensei barusan, itu kita tidak menunggu kesempatan ya, tapi kita meng-create kesempatan supaya kita pakai bahasa itu ya. Itu poin yang menariknya saya pikir barusan. Iya. Create ya supaya ya itu apalagi zaman sekarang kan mudah gitu ya, cari aja di YouTube itu ya gitu ya, terus atau website ya copy paste gitu lalu taruh ke Word file lalu terjemahkan terus kasih tanda-tanda yang kita nggak ngerti gitu ya, translate-nya lihat dua, aduh udah gampang sekali. Halo anak-anak muda, saya perlu kasih lihat nggak ya kamus sebentar ya? Boleh Sensei. Kasih lihat ya. Baik. Oke, sementara Sensei menyiapkan kamusnya, begitu ya, saya mau coba sedikit bercerita tentang putranya Sensei, karena saya sempat berkomunikasi juga dengan putranya Sensei, Hasbi ya, namanya ya Sensei ya. Nah, beliau juga sekarang kelihatannya mengikuti jejak ibunya, jadi belajar bahasa Korea di Universitas Indonesia juga, dan kemudian belajar juga kelihatannya dari ibunya juga untuk bahasa Jepang. Nah, komunikasi dengan saya waktu itu di satu kesempatan dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Dan saya dengar terakhir kali bahwa Hasbi juga sekarang mempelajari bahasa Cina juga. Jadi kelihatannya nih putra Sensei ini polyglot ya. Jadi sedang intensif mempelajari 4 bahasa, luar biasa. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke Sensei. Kamus apa Sensei yang mau diperlihatkan, silakan. Segini sayang, segini berat kuliah bawa kamus. Oke. Saya juga di zaman dulu tuh nggak punya duit, jadi fotokopi. Ya, ini lihat udah buluk banget ya, fotokopi dan beratnya segini, nggak tahu berapa kilo nih ya. Belajarnya dulu gitu loh. Nggak kayak kalian ada semuanya di laptop gitu ya. Nah, sekarang dipermudah Sensei ya dengan teknologi, dengan internet dan lain sebagainya. So no reason ya, nggak ada alasannya untuk nggak bisa ciptakan gitu loh. Ciptakan ya cari gitu, bisa pasti bisa. Siap. Oke, jadi mudah-mudahan si Diksang bisa menjawab tadi pertanyaannya ya, bagaimana cara kita mengingat bahasa Jepang walaupun sekarang lingkungan kita itu tidak mensupport kita untuk memakai bahasa kita. Oke, berarti kita harus berusaha untuk mencari suasana atau meng-create begitu ya, kesempatan di mana kita memang bisa bersentuhan lagi dengan bahasa tersebut. Dan cara membalansnya tadi sebetulnya mungkin bisa tiap hari ya. Sensei sekarang tidak aktif bekerja di satu perusahaan, tapi ternyata meng-create aktivitas sendiri yang masih berhubungan dengan bahasa Jepang maupun bahasa Inggris. Itulah cara kita membalansnya. Kira-kira begitu ya Sensei ya. Nah ini dari tadi saya menyimak gitu ya apa yang disampaikan Sensei. Kelihatannya tuh kalau saya sih membacanya itu kelihatan sekali bahwa Sensei itu punya passion di bidang bahasa begitu ya. Nah ini kita coba kaitkan dengan pertanyaan dari Dwi Suprayitno Suhadi.
Oke, Dwi Sang, terima kasih. Kemarin sempat komunikasi, katanya karena ada kegiatan lain hari ini tidak bisa menyimak acara kita secara langsung, tetapi beliau kelihatannya ada. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak ya, sudah sama-sama dengan kita sekarang. Nah, pertanyaan dari Dwi Sang ini adalah, izinkan bertanya, Ichi Sensei, bagaimana memupuk Ya. passion agar selalu ada, agar selalu eksis? Baik passion sebagai sensei, sebagai pengajar, maupun sebagai juru bahasa atau sebagai interpreter. Itu bagaimana cara menjaganya, Sensei? Oh, oke. Iyalah ya, kembali saya sebutkan saya umur 53 tahun, ada saatnya saya jenuh. Ada saatnya Oh, jenuh ya. Ada saatnya saya jenuh, jadi obatnya gini. Jadi diulur, jangan dilepas gitu loh. diulur Kayak jangan sekarang, dilepas. kayak sekarang nih kan saya udah bergerak 10 tahun terakhir kan saya di LPK ya. Hmm, Terus jenuh juga gitu ya, jenuh. Tapi untuk memaintain supaya saya nggak lepas gitu ya, saya lakukan kegiatan lain yang agak berbeda gitu ya, berbeda tapi nggak melepaskannya gitu. Kayak sekarang saya gardening ya, saya nanam lotus gitu, tapi tetap hmm. dengan bahasa Jepang gitu loh ya. Tetap saya Doyukoto desu ka? どういうことということは、植物について詳 Ah, しくどんな専門用語を使っているのか、日本語で。ah, それでも勉強ですよ。日本語ですよ。でもhmm, 少し訓練センターと、少しちょっとだけ離れて、気分転換かというか、でも Suikat sudah 少 desu し、ne, hai. jadi lakukan kibun tengkang nggak apa-apa. Hmm, Tapi jangan dilepas ya. hmm, Udahlah enough gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lagi mentok itu kan enough don't ya boleh. Itu hmm, normal sekali. Untuk membangun itu kita lakukan yang agak berbeda ya. Untuk hmm, membalikan passion itu. hmm, Kalau namanya passion sih kalau di bahasa Jepang ya sudah seperti saya walaupun saya agak sedikit lepas dari LPK yang memang main hmm, pekerjaan saya akhir-akhir ini, hmm. saya lakukan kebun tegang dengan menanam lotus tapi saya kombinasi tetap kalau boleh dilihat di Facebook itu pasti tetap aja ada bahasa Jepangnya. Kira-kira begitu. Hmm, siap, siap. Jadi itu cara kita ya. Jadi artinya uh, really reasonable when we feel, for example, a little bit bored, with Iya, our activity. Okay, iya. so it is okay because it is karena itu sebetulnya manusiawi begitu ya. Ada It's saatnya very kita agak human jenuh ya. begitu. Tapi tadi menarik tuh. Jadi jangan dilepas, tetapi di apa sensei tadi? Jangan dilepas tapi diulur. Ah, siap. Diulur tapi Jangan. pegangannya jangan dilepas gitu ya. Oke, siap. Jadi seperti main layangan begitu ya. Jadi Iya, jangan dilepas gitu. Kalau dilepas nanti hilang kan begitu, tapi hilang. diulur Iya, saja begitu ya. diulur Dibikin lebih aja. layback begitu ya. Siap. Ya, Oke. gitu Nah ya. ini mohon izin untuk sedikit cerita. Kalau saya sendiri, Sensei, Iya, ketika silakan. misalnya saya agak jenuh di bahasa Jepang begitu ya, itu saya misalnya, lu dari kemarin tuh 1 minggu kerjaan tuh terkait dengan bahasa Jepang terus begitu ya. Itu udah Mhm, sampai pada titik, wah ngebul gitu. Sampai pada titik ya, I cannot think in Japanese anymore. And right. untuk merefreshnya itu, kalau saya tuh biasanya besoknya itu, say, I forgot, let me just try to forget Japanese, and then Yes. saya mengalihkannya itu ke bahasa Inggris. Mhm. Jadi misalnya membaca sesuatu dalam bahasa Inggris atau misalnya nonton YouTube kah atau misalnya mendengarkan apapun gitu ya Ya, yang dalam bahasa benar Inggris. benar benar. Jadi itu juga mungkin tadi ada kaitannya dengan sidik sang juga ya. Jadi itu usaha saya ya soal pribadi untuk membalanskan antara Inggris dengan Jepang. Dan ya Yes terkait kan? juga dengan apa yang disampaikan oleh Dwi Sang juga bahwa dengan cara Memupuk passion. seperti dengan cara seperti itu saya jadi ada kerinduan lagi untuk balik ke bahasa Jepang atau Ya, kebalikannya. Ada ya kerinduan benar. lagi untuk balik ke bahasa Inggris. Itu Betul. apa Sensei melakukan hal seperti itu kah? Iya, kayak saya sekarang ya, seperti Hmm, terutama nih pengalaman terakhir nih, ya saya gardening ini saya hmm, menanam lotus gitu. Lalu di situ saya masuk ke dunia yang lotus lover, misalnya ya contoh ya, hmm. minasang boleh masuk ke grup apalah gitu ya. Hobi ya. Tapi ya coba cari yang agak overseas ya, jangan yang lokal. Tapi saya juga membentuk lokal. Oke. Nah di situ saya ajaib gitu, baru sih ini mau saya share aja. Saya ketemu tulisan Birma, saya ketemu tahu saya Sri Lanka sama India itu beda gitu ya. Terus Hmm. Myanmar sama Vietnam itu beda tulisannya, lucu-lucu. Karena mereka kan Ah, kita satu kecintaan yang membuat kita yaitu Lotus Lover, tapi kan all over the world gitu ya. Lalu saya ada berteman dengan orang Rusia gitu ya. hmm, Dan topik pembicaraan sama yang hmm, Tsunagatiru Hanashi wa Hasu no Hana ya.
Hmm. Itu menarik, itu kibun tenggang gitu. Jadi minasang bisa juga lakukan hal ini ketika kebosanan muncul, minasang hobinya apa gitu ya, hobinya lalu carilah grup grup penerjemah mah pasti jangan dilepan ya, harus di Kifam harus ya. Tapi coba cari misalnya sukanya apa, kopi lah, kalau saya juga menjahit. Jadi kita punya pandangan-pandangan yang lain Uh, baru gitu ya. you know what? I thought that gardening has nothing to do with No, interpretations or has nothing to do with, language aspect and everything. But after no, I heard your story, it is, closely related actually, right? Uh, very related, yeah, So I know how to say hasu Hashutare. lotus I, in 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 Soviet Union or mm, in Croatia or mm. in Myanmar or in Sri Lanka. So something like that. So we talk each Ah, other. So then thanks to Google Translate, they put the translation gitu, walaupun agak ah, ngaco ya. Tapi menarik, sangat menarik gitu loh. Dan kita siap. melihat banyak manusia gitu ya. Oke, berarti aktivitas yang sekarang dilakukan itu nggak pernah lepas ya sebetulnya Enggak, dengan makanya enggak dengan dilepas. passion ya, dengan passion Iya, sensei yang terkait dengan bidang bahasa tadi. Walaupun bahasa. kelihatannya sekilas sepertinya tidak ada kaitan sama sekali, but actually ternyata itu ada kaitannya dan memang itu Iya. menjadi Kibung Tengkang sendiri pun itu menjadi sesuatu bagian dari proses belajar atau Dan proses untuk ya memaintain ini passion juga tadi. Oke. betul-betul. Ini juga menarik gitu ya. Jadi jangan fokus hanya di interpreter saja, Hmm. tapi harus open mind juga untuk suatu hobi-hobi yang orang lain juga hobi. Ketika bisnis bertemu dengan hobi, deal. Wah, Ya, Master. Hai. pekerjaannya deal ya gitu ya. Maksudnya Ya. udah nyambung di situ. Wah, udah deh, itu udah sampai ngopi bareng segala macam itu nyambung gitu ya. Jadi temukannya kayak gitu. シアプ Ya. 先生。Hmm. 先生すみません。ちょっ Hai, と、仕事の話に戻りますけども、hai, 順番に言うとですね、hai. 卒業してから、旅行会社に、入っ Yokogaisha. て、そこで3年間かな。すみませんけど。3年間ですはい、ね。そこで3年間で、その後、yang tadi medical 医療 support、関係医療関係、医療関係機関で、はい、まずはそのメディカルエマージェンシーメディカルアシスタントカンパニーですね。それはその時にちょっとプライベートジェットに外国に行ったり来たりしたことがありましたね。素晴らしかった。それから病院ね。で、入院した日本人の患者さんがその時にお医者さんと患者さんの通訳の仕事をしましたね。はいはい。で、通訳者としての仕事は、最初からもやったんですね。最初からもやってました。ただ、そのバリエーションのは、観光向け、観光会社向け、それから患者さん向けですね。医療関係機関には、患者さん向けの日本語。で、最後は、教育向けの日本語。そうですね。さっき、LPK または教育訓練センターという話も出てたんですけれども、その話全然まだ聞かなかったんですけど、これからかな。どうぞ。どういう、LPK と関係がある経験はどういう経験がありますかって。そうですね。今からでもいいんですか？はい、どうぞ、どうぞ。はい、そうですね。で、もういろんなところ、インドネシアの国内も行ったこともあるし、それからもういくつかの外国の国に行ったこともあるし、それは高級な病院ですね。高級な病院に勤めたこともありますし、もちろんその時には、偉い人だけであってね、お金ない人は全然そういうところには、来ないだと思ってね。だからすごく偉いのところだけ勤めたんだけど、私は普通なんだけどね、一般の人と、お客さんが偉い人。でも、その偉い人と付き合って、いいなとね、いろいろ勉強させていただきました。それで、その時に、ある時に考えて、私はこうしたらいいのと自分に
これ、Oh, これだけでいいの？まあ、い hmm, いなんだけど、お金もたくさんもらってるし、hmm, まあ、家族も援助ることもできるし、それは、でも、これからいいのですか？で、ちょっとね、考えて、hmm, で、周りの人は、周 hmm, り、近 hmm, 所の人ね、hmm, 近所の人は、まあ、いいね、いいね、EV1 はいいねってね、偉いね、そういうところへいつも高級なホテル hmm, に泊まってるし、いいね。で、私もそういうことになりたいですね。近所 hmm, たちの子 hmm. 供にちょっと日本語を勉強して教えていただけませんか？そういう近所さんのお母さんたちは Ah, 頼まれて、多分教師になればいいなと思って。ah, で、で、それは1900、2000、2000、2006年。2006年から、はい。うん。2006年に、うん。そうですね。うん。2006年に、ちょっとこれ面白いことがありますね。Ah, Jadi saya walaupun cuma D3, hmm. tapi karena saya juga ya ada niat jiwa pembantunya tinggi, terus saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari S2 atau S3 gitu ya. Hmm, hmm. Di Karena perusahaan sebelumnya ya. ya perusahaannya dengan kombinasi karena kemampuan yang mix ya dengan Hmm. beberapa pengalaman itu. Jadi saya nggak terpikir gitu loh untuk S2, S3-an gitu loh. Itu at the end money, right? Jadi tujuannya gitu. Jadi dan saya benar-benar belajar untuk mumpuni pada apa yang saya jual, yaitu Hmm. bahasa gitu ya dan juga pengalaman dan ya itu memang belajar ya. Hmm. Nah, terus hampir tadi saya bilang kalau waktu saya kerja di travel agent, assistant company, hospital itu biasanya kan tercapai apa yang saya cita-citakan waktu saya kuliah. Saya pengen bekerja ketemu orang asing di perusahaan yang ternama gitu ya. Oh Hmm. ya, Hmm. saya pernah bekerja di rumah sakit Singapura ya. Hmm. Uh, uh, terus itu lalu tapi saya tinggal di Tanjung Priuk, Hmm. Jakarta Utara. Jakarta Utara gitu. Can imagine gitu Iya, ya. the people around. Tapi memang saya datang dari lokasi yang seperti itu, tempat yang seperti itu gitu ya. Hmm. Tapi saya bisa stand up gitu ya walaupun saya datang dari kota Tanjung Priuk gitu ya atau dengan orang tua yang udah down gitu ya Hmm. bisa stand up karena saya lakukan secara baik ya gitu yang worth it untuk dibayar orang lah gitulah Hmm. istilahnya Hmm. 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 sama seperti Kang Jo dan teman-teman interpreter profesional saat ini. Hmm. Tapi jadi nggak sekolah gimana nggak sampai S2 nggak penting. Ketika ditanya can you do this gitu, Hmm. kode siaku kureru gitu. Hmm. Dicoba kita bisa lakukan Hmm. itu penting. Nah Hmm. siapin kita akan gitu. Tanya dulu diri sebelum diinterview orang kita tanya dulu, gue yakin gak sih kemampuan gue gitu ya. Kalau enggak ada kesempatan waktu 2 bulan Ah, sebulan make it at the most gitu loh. exactly. Hmm. Make it at the most. You can study, apalagi sekarang gitu. Semuanya ada di handphone. Lalu saya berpikir ketika saya udah rasanya sudah tercapai, saya berpikir kalau buat saya sih bagus ini gitu ya. Saya naik terus gitu. Tapi apa gunanya? Mungkin saya akan lebih baik saya mengangkat Hmm. tetangga-tetangga saya ini. Hmm. Berpikir dari itu saya carilah LPK. Waktu itu Fuji Staff. Hmm. Dan saya Hmm. dengar Fuji Staff itu dia membantu hampir 20.000 tenaga kerja yang lulusan SMK yang nggak bisa kuliah. Dia membuka mulai waktu itu dia memagangkan memagangkan sekitar 20.000 tenaga kerja Indonesia itu besar sekali itu terbesar lah Hmm. saat Hmm. itu di Hmm. Indonesia. Ya, ya. Saya rasa sekarang belum ada sampai sebesar itu yang mampu Memberangkatkan ya. memasukkan Hmm. anak-anak muda Indonesia ke perusahaan Hmm. sampai 20.000. Nah di situ dia mau buka karena mostly kliennya orang Jepang, harus ada kelas bahasa Jepang nih, kita harus cari guru gitu.
Hmm. jadi guru. Lalu saya melamar, lalulah ada beberapa kandidat yang terseleksi, tinggal 2. Hmm. Dan itu saya deg-degan banget, karena saya D3. Dan satu lagi itu S2, bahasa Jepang, udah lama pernah di Jepang, gitu ya. Kalaupun saya ke Jepang, saya pernah waktu itu cuman traveling aja sih, atau Hmm. anterin pasien yang cuman 2 malam terus Hmm. balik. Hmm. Waduh gitu. Ah, bener gak nih ya gitu? And you know what? Who is my competitor? Hmm. Sesti Sensei. Oh, untuk ini saya dengar ke hari ini. Sesti Sensei gitu. Tapi saya nggak, itu blessing in disguise aja kalau saya bisa diterima. Nggak mungkin lah gitu. Pasti Sesti Sensei yang menang. Hmm. Secara dia lebih ya jauh lah dari saya gitu ya, apalagi untuk bidang pendidikan. Kan saya kan dari ini medical. I see. Ya, gitu ya. Atau nggak tahu nih kenapa saya keterima. Tapi pada akhirnya saya tahu jawabannya karena kamu cerewet gitu, talkative gitu, gitu. Waktu di Sih. interview tuh ya kayak gini gitu. Jadi bisa nggak pelit gitu loh informasinya Ah, gitu. Nah gitu ya. nah itu yang Tapi saya nggak catat. tahu. Dan juga mungkin hanya faktor keberuntungan gitu ya. Tapi ya semua jalannya. Tapi itulah yang ngingetin saya tuh justru sesi sensei. Oh, Saya ya ingat kebelakangan ada sensei. komunikasi ya dengan beliau ya. Saya ingat sesi sensei. Ingat nggak waktu itu kita berdua di Sweet Mas katanya gitu. Oh iya gitu. Jadi dia she remind me for things that Ah, was already 10 years ago gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Tapi hmm, mungkin itu baik untuk saya, baik juga untuk saya. Saya ya. akhirnya sekarang juga sukses ya, Ya, alhamdulillah. masing-masing jadi ada jalan hidupnya juga. Tapi Hmm, Sensei, kalau boleh saya sela sedikit ya, yang kelihatannya ya, menurut saya yang membuat Sensei akhirnya diterima di situ karena sesuai dengan apa ya, sesuai dengan misi pribadinya kan. ya, Menurut saya itu tidak mudah ya. Kalau misalnya perhitungannya adalah perhitungan finansial begitu. Tadi kan Sensei sempat mengatakan bahwa di perusahaan sebelumnya, walaupun kita D3, tapi penghasilan kita itu misalnya melebihi yang S1 bahkan S2 kan begitu ya. hmm, Dan ini saya nebak-nebak saja ya, mohon diperbaiki kalau salah. Ketika Sensei memutuskan untuk bekerja di bidang pendidikan ini, begitu ya, bergabung dengan LPK ini, mohon maaf tadi sudah disebutkan namanya Fuji Staff ya, yang sekarang ya. menjadi Fuji Bijak Sensei? Jadi Fuji Staff itu induk, Ah, Fuji oh, Bijak itu anak perusahaan. Fuji Staff ah, itu lebih kepada human resource consultant company. oke oke. Nah, ya untuk pemagangan dalam negeri, pelatihan itu anak perusahaannya namanya Fuji Bijak Oh, itu mereka Prestasi. punya punya lokasi untuk pelatihannya di daerah Iya, Cibitung kan, dia kalau punya tidak salah? ya, Ah, besar ya. ya, oke itu Gitu. jadi mengingatkan ke kita juga Kijang beberapa kali mengadakan workshop di Ya, ya di lokasi situ saya mereka. Oke. bekerja pernah. Ah, Sebelumnya siap sih ya. ya pindah 2 kali, 3 kali, dan itu akhirnya memiliki gedung itu. Nah, kalau misalnya tanpa ada misi pribadi tadi begitu ya, yang oke, saya memang asik begitu ya kerja di bidang sebelumnya, kemudian dapat kesempatan ke luar negeri, kemudian dapat kesempatan high class begitu ya, facility and everything. Tetapi gitu ya, kebermanfaatan kita untuk orang lainnya merasa belum terasa begitu ya. Dan Iya, kemudian saya berpikir, nah kelihatannya kalau masuk ke dunia pendidikan, misi itu bisa accomplish, misi itu bisa accomplish tersampaikan. ya. Kira-kira Ya. begitu ya. Nah, itu berarti Ya, saat itu kita sudah tidak berpikir secara finansial ya, Sensei ya? finansial sih tetap ya, Oh, itulah. oke. Nah, finansial sih tetap, tapi yang paling utama tujuannya, again ya, kita Hmm, harus tujuan, mau apa nih tujuan hidup setelah ini gitu ya, yang hmm, memang perlu dari, kalau dulu waktu kuliah saya pengen ketemu orang asing, pokoknya saya tuh ke tempat yang bagus-bagus gitu ya, hmm, pokoknya gitu, tercapai gitu ya, dan juga mendapatkan income yang bagus. Lalu, lalu saya berpikir untuk berbagi ya gitu, hmm, karena banyak, wih ini mau dong belajar gitu, tadinya sama hmm, keluarga tetangga, akhirnya saya hmm, pilih pendidikan, dan saya pilih bukan di, kebetulan saya juga D3, nggak mungkin lagi di universitas kan, hmm. ya udah saya ambil di LPK, ya dia mau D3 juga boleh, tapi dilihat saya bagus gitu, bisa ngajar gitu ya, bisa ngajar. Nah,
keterimalah di LPK dan benar berjodoh saya bertemu dengan anak-anak magang. Kita tahu ya, anak yang mau ke Jepang itu anak-anak yang terpaksa harus bekerja lulus SMK STM karena keadaan ekonomi. ya, oke. Itu mengingatkan saya waktu awal-awal saya sekolah ya gitu ya. So I feel so blessed gitu mendapatkan kesempatan itu. Saya bertemu dengan, jadi cara kerjanya adalah Fuji Bijak menyalurkan anak-anak itu di training dulu sekitar 1 bulan, lalu ditempatkan ke perusahaan Jepang, lalu Fuji Bijak mendapatkan manajemen fee ya per anak berapa lah gitu ya per bulan. Dan ini sebagai rasa terima kasih Fuji Bijak, lalu Fuji Bijak meng-hire saya memberikan kelas gratis bahasa Jepang. Selama mungkin. So 9 tahun saya permanent staff di situ gratis. Jadi anak itu belajar setiap Sabtu Minggu gitu ya. Atau kalau dia bekerja shift malam, dia pagi datang belajar. Anaknya berputar. Jadi murid saya ribuan jadinya. Oke, ini kelihatannya mungkin ada beberapa yang anak didik Sensei juga yang bergabung juga Sensei ya di forum penerjemah Jepang atau di komunitas interpreter Jepang ini. Boleh disapa Sensei? Ada siapa saja yang mungkin kenal ya? Kangen nggak sih? Sensei masih di Bekasi ya, masih di rumah yang lama. Kalian inget nggak nginep-nginep kita? Sate-sate, cangkonabe. Jadi saya kalau ngajar mereka tuh udah, karena anak saya cuma 1, kan kesepian. Saya undang mereka ke rumah gitu, ayo nginep gitu. Terus kita bikin cangkonabe, panci gede gitu ya. Luar biasa. Atau mie goreng, panci gede gitu ya. Terus dan saya nggak bedakan mereka, mau agamanya kayak mau asalnya kayak nggak bedakan. Sangat menyenangkan. Itu jiwa pelayanannya tuh luar biasa sekali. Sensei, kalau tidak salah ya, ada Jujun Sang dan kemudian ada Ali ya, Alif Insani ya kalau nggak salah namanya ya, Alif Insani Sang ya. Itu orang-orang yang saya kenal. Ternyata ada kaitannya dengan Sensei juga ya, mereka belajar di sana ya. Boleh disapa khusus Sensei, itu mereka-mereka yang saya kenal tuh. Kelihatannya kalau Ali Sang, awas ya kalau nggak N1. Awas kalau nggak N1 pasti saya pukul lagi. Masih kuat kalau saya pukul. Memang ada cerita apa tuh, cerita pukul-pukul seperti itu Sensei? Karena dia sangat ingin maju. Saya ngelihat waktu kita sama-sama waktu itu dia bekerja sama-sama saya di Fuji Bijak, dan saya ngelihat dia punya passion yang tinggi banget gitu. Jadi dia agak uraya masih banget dengan kok Sensei enak aja sih ngomong sama orang gitu. Ya, kamu belajar gitu ya. Terus selalu Sensei marah-marahin dia gitu ya. Terus dia sampai nangis sih, pernah sampai nangis. Honto deshoka. Tapi beneran, dan saya pukul, awas kalau kamu nggak lulus N2 ya gitu ya. Gitu ya. Tapi dia itu mudah-mudahan ya, tapi berhasil ya, mau nangis tapi menyenangkan gitu ya. Iya. Dan saya sempat bertemu ya beberapa kali. Kalau Jujun Kang Jun ya, bukan Jujun, siapa? Kok lupa namanya. Yang di Bandung kan, yang Wagomu kan ya. Wagomu. Itu Junaidi ya. Junaidi itu salah satu saya juga merasa relief ya, merasa ansing dengan Jujun Sang Edis Junaidi. Alhamdulillah udah jadi sacho walaupun kecil-kecilan, tapi kiprahnya luar biasa sekarang. Dia bisa membuat dalam waktu 10 hari belajar lulus N5. Siap. Jadi dia kembangkan, dulu saya memang membuat rumus gitu ya untuk pemakaian joshi dalam bahasa Jepang, lalu dia kembangkan luar biasa. Alhamdulillah, otsukaresama desu. Nah, korekara gambatte kudasai. Edis-san, Alif sama. Hoka no seito tachi ga mada hitori ite nai kedo, demo gambatte kurete arigatou gozaimasu. Nah ini. Inote kurete arigatou gozaimasu, Sensei wa genki yo. Alhamdulillah. Walaupun Sensei pernah kena kanker stadium 3. Iya. Lalu.
Siap. Saya mau tanya tentang itu ya, Sensei, karena dulu kan sangat sibuk sekali ya di pekerjaan sebelumnya Ya, begitu ya. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap kesehatan? Ya, saya sangat ya. sempat kemarin pas waktu kita rehearsal sempat mendengar cerita itu ya, dan ini juga inspiratif juga untuk disampaikan Sensei. Tapi sebelumnya Sensei mohon maaf. Iya, iya. Ya itu, betul ya. Jadi saya perhatikan tadi, Sensei itu jiwa keibuannya, jiwa pendidiknya gitu ya, dan yang saya catat itu seorang pengajar itu bahagianya itu adalah melihat keberhasilan anak didik kita Benar. dan tadi saya perhatikan wajahnya ketika menyampaikan gitu ya cerita dengan mereka, itu yang terpancar itu adalah ketulusan begitu ya dan, saya juga sangat-sangat tersentuh begitu Sensei. Otsukaresama deshita. これからもですね、私、Oke. なんか先生の生徒になりたいなと思いますけど。Kotowarimasu. すみません。なんで、いやいや、いや、いろんなこと勉強しないといけないと思いますけどね、先生方から。はい。はい。病気の話に、はい。入りますけども、どうだったんですか？そういう病気 Nah, が。soですね. あ Jadi, kita, ya ini saya mau ingin sampaikan terutama kepada, teman-teman pekerja yang bekerja di bidang interpreter gitu ya. Kita memang punya target, kita punya nah saya nggak ingin ini terjadi. Kita akan, kaki komareta gitu ya, di lingkungan di mana ras gitu, sehingga tidak mendengar badan sendiri. Badan sendiri, terus ya cukup berarti kalau tinggi targetnya, jadi risk-nya juga yang harus dibayar juga tinggi. Nah, saya ingin sekali terutama untuk teman-teman perempuan yang udah di atas 40 ya mungkin ya, make sure lakukan medical check up ya. Saya kanker tahun 2014 di mana itu saatnya sibuk-sibuknya. Jadi saya kerja di LPK, oke, LPK Fuji Bijak. Tapi sorry to say, karena kan memang benar ya gajinya nggak besar ya. Tapi di panggilan-panggilan luar yang menggoda itu, yang cuman 1 hari tambah cuti 1 hari itu kan gajinya gitu ya, sangat そういう仕事もやってたか。はい。iyalah gitu ya, misalnya gini ya, gimana saya nggak akan melakukan itu, karena saya harus, anak-anak itu saya treat seperti anak saya, jadi saya harus comfort mereka. Mereka nginep di rumah, berarti kan perlulah sesuatu bikin cangko nabe itu gitu ya, kadang ya mereka patungan. So, kadang ya saya sensei nggak punya uang untuk ambil bayar JLPT gitu ya, kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya udahlah pakai ini gitu-gitu. Sampai segitu sih saya nggak nyebut sih, cuman but I'm happy doing it gitu loh. Oh juga Allah juga kasih saya rezeki gitu ya. Alhamdulillah. Itu sekarang alhamdulillah. Dan dia selalu kirimin saya beras dari kampungnya, dari Klaten. Sekarang padahal dia Sampai ingat. Terus saya marahin dia, kenapa saya kirimin beras sensei sebanyak ini? Sensei kan cuma 3 orang gitu loh. Nggak apa-apa sensei kasih tetangga juga nggak apa-apa, gitu. Alhamdulillah. Sampai segitunya ya. Nah itu karena kecapean itu akhirnya. Ya kecapean ya. Jadi tolong listen to your body gitu ya. Itu yang saya abaikan. Saya tidak medical check up gitu ya. Dan memang perempuan pada umur 40, 50 itu riskan untuk terkena kanker, apalagi kalau dia bekerja sangat sibuk. Ya, sangat sibuk. Jadi tolong dengar me time, make your me time gitu ya. Untuk cek dirinya gitu ya. Dengarkan kata orang ya, bisa saya katakan gitu, check your body dengan medical check up ya, untuk itu untuk antisipasi gitu. Tapi ya sudah, saya karena kena apa boleh buat. Ada juga masalah keluarga yang membuat stres gitu. Saya make it worse gitu ya. Lalu saya menemukan ada satu benjolan, lalu secara intensif saya periksa, angkat kata dokter gitu ya, kanker ini gitu ya. Nah di situ ya sudah saya nurut aja, kemudian agak stres, satu bagian dari badan hilang itu luar biasa ya Sensei. Luar biasa ya, berat ya. Tapi untung punya teman gitu ya, yang menyemangati gitu, begini begitu. Terus kemudian saya juga sadari kalau saya down lagi, tambah jadi nih gitu. Nah, lalu saya berubah
menjadi smile begini walaupun nggak Ya. punya duit. Ya, saya merubah, saya nggak mau stres gitu ya. Untungnya kemarin saya udah kerja keras, ya kebelilah, bisalah bikin rumah kos yang bikin buat bayar listrik ada gitu ya. Alhamdulillah. Jadi tenang gitu, tenang. Alhamdulillah. Walaupun order-order yang menggiurkan itu udah menurun, ya nggak apa-apa deh, biarin aja deh yang muda-muda aja gitu. Ada bagiannya sekarang Sensei ya. Jadi rezeki kita itu dari berbagi kelihatannya. Karena Mm-mm. karena untuk mengajar Sensei masih tetap jalan ya. Masa pandemi ini saya perhatikan kesibukannya meningkat ya dengan online classes dan lain sebagainya Online ya. ya kelas Nah, gitu, alhamdulillah. betul-betul ada. Alhamdulillah masih ada lah Hmm, kepercayaan gitu ya. siap. Tapi Baik. udah nggak ngejar banget ya. Terus ya ya tinggal disesuaikan aja. Kalau dulu ya berapa kalilah ke Starbucks, kalau sekarang nggak, Starbucks set aja gitu. Siap. Bukan rahasia. Tapi ini kelihatannya misi terbesar Sensei sekarang itu adalah membuat anak sendiri berhasil ya. Karena alhamdulillah anak itu memasuki bidang yang sama ya Sensei ya. Iya, Ah, alhamdulillah ya. Dan ah. dan kebetulan sesuai passionnya dia gitu ya, sesuai kemauannya dia. Saya tadinya takut juga gitu ya, laki-laki gitu di bahasa gitu ya. Tapi What's ternyata wrong with that? ya gitulah, enggak itu saya diintimidasi bapaknya. Bapaknya Oh, oke. maunya Oke. ekonomi atau hukum gitu ya. I see, I see. Oke, Ya, but then tapi ternyata anaknya lebih sorry, memihak ibunya masalah ya. domestik kebuka nih jadinya. Siap. Jadi anaknya malah lebih memihak ibunya untuk urusan passion ya, karena memang itu sesuatu yang actually tidak bisa ditolak ya, memang datang dari hati ya. Dan Nah, itulah. and actually he is good actually ya, karena saya pernah berkomunikasi nih rekan-rekan sekalian dengan putranya Sensei ini dan bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kelihatan sekali bahwa dia punya talent yang luar biasa di bahasa. Oke, waktu memasuki 17:11 Sensei, masih Ya, ada poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebetulnya kaitannya ya, dengan penjuru bahasaan ya. Tadi sempat betul. dibahas beberapa kali, sempat disentuh beberapa kali tapi belum mendalam saya pikir sehingga saya Boleh? mungkin nanti perlu menanyakan terkait dengan hal itu. Nah, saya masih memberikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian, ya kepada rekan-rekan sekalian yang masih mempunyai pertanyaan atau sekedar misalnya mengucapkan sesuatu karena Iya, ya. sempat misalnya dulu dididik oleh sensei begitu ya. Ini juga kita jadikan sebagai sarana silaturahim kita nih, Iya, begitu. alhamdulillah ini kayaknya banyak ada Rimas-san. Oh, よろしくお願いしますね。世話になりましたよ。本当にありがとうございます。Terus kalau bisa itu Carol belajar lagi karena Rimasa anaknya Carol itu belajar online gitu ya. Tapi saya pengen belajar ngajar lagi dan pernah di Ari Masang pernah minta beberapa kali ngajar di perusahaan beliau. Kemudian ah, Rian Sang, alhamdulillah sensei genki yo, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Ternyata tuh kan jadi ini lagi. Itu membuat kita terharu ya sensei bahwa yang dulu そうそう、ナンバーワン kita さん、ありがとうございます。優しい先生。まあね、厳しい gitu nih. 時もありますね。Ini dari tadi saya melihat wajah sensei itu sendu begitu ya ketika mengingat masa lalu. Nah, itu menunjukkan apa ya? Ketulusan yang luar biasa. Baik, Sensei, kita manfaatkan waktu yang masih tersisa untuk membahas sedikit tentang penjuru bahasaan yang juga ya dari awal tadi Sensei katakan, Saiso kara desu ne, souyuu shigoto mo yatte tan desu kedomo, chuyaku sa to shite, sono 仕事だけじゃなくて、他の仕事もやってたんですけれども、で、それを含めて仕事をやってたんですね。はい。LPK に入って、そこで仕事しながら、通訳者として、という仕事もやってますけどね。マヌファクチャリングとか、そうそうね。自動車関自動係車の関係、関係会社。がある企業、そういう企業。とこそうろでも仕事をやってました。はい。その経験、少し経験。聞か少せていただきしですね。たいと思いますけど、どうぞ。そうはい。ですね。まあ、藤場ジャックは、藤うん。見ジャックは、お客さんは、うん。まあ、ほとんど日本の企業ですので、うん。だから、まあ、1ヶ月2回ぐらい通訳として派遣されましたね。うん。いろんな国で。でも、いろんな会社でね。うん。その時に、まあ、
自動車、ほとんどは、自動関係の会社ですので、必ずその自動車のことを勉強しなければいけない。前と同じ、病院ならは病院の言葉、自動車なら自動車の言葉、それも、どうやって勉強したのか、もちろんさっきね、いろんなウェブサイトとか、資料、日本語、英語と、ある資料をよく勉強しました。そのおかげで、何回も、最初はうまくいってなかったんだけど、でも、心込めて、これからこういう仕事なので、これで、出稼ぎですので、ちゃんとしないといけないと思って、一生懸命に、勉強しました。大体同じパターンですね。もし新しい分野に入ってたら、違うのが、専門用語、表現とかですね。で、日本語で話し方としては、大体同じですから、新しい言葉だけ得て、で、仕事をよく、うまく進めるようにできるということですね。そうですね。わかりました。はい。はい。まずは、もちろんそちらの専門用語、そして一番大切なものは、おもてなし。わかりました。おもてなしですね。相手の気持ちがどうですか？よく考えて、気遣い、ね。気遣いとか、そういう礼儀とか、そういう勉強してはいけない。それはセットです。どこでもセットです。そうですね。やっぱりね、どこでもセットにならないといけないという、ポイントが私が理解しています。最初からおもてなしというポイントが大切だと思いますね。先生の話を聞くと。今までもそういう。だから先のjiwa pembantuのことなんですけど。おもてなしというのは、equals jiwa pembantu という意味ですね。そうです。それで皆さんよく覚えてください。Jadi nggak apa-apa, nggak masalah menurunkan sedikit, going down yourself itu nggak apa-apa, tapi dapatnya banyak, percaya deh. Jadi menurunkan ego yang paling berat. Exactly, Sensei. Jadi merendahkan hati itu beda dengan merendahkan diri, Sensei ya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah merendahkan hati sebetulnya. Jadi merendahkan hati untuk melayani sehingga yang kita layani itu jadi merasa nyaman dengan kita dan pekerjaan akan selalu datang insya Allah ya. Sensei Iya benar begitu. Main kita kan interpreter ya, melayani ataupun menjadi guru ataupun jadi apa, kita kan melayani gitu. Lakukan itu dengan senang hati ya, dengan senang hati nggak akan terasa berat gitu ya. Jadi melihat orang sukses, melihat orang terbantu, itu kan obat ya, rewardnya gitu. Nggak duit aja gitu ya. Oke, nah kalau misalnya saya tanya sekarang ke Sensei, 3 poin atau 3 kunci ketika menjalani pekerjaan sebagai, khususnya nih Sensei, sebagai juru bahasa ya. Kalau tadi saya perhatikan lagi-lagi ya, berarti persiapan di awal ya, itu dirasa perlu begitu. Dan kemudian boleh ditambahkan 2 lagi mungkin Sensei apa ya, yang menjadi kunci sehingga ketika kita bekerja sebagai interpreter tuh kita merasa percaya diri dan nyaman bekerja seperti ini. Oke, pertama sih kita harus ini tujuan apa nih gitu. Saya at the end gitu tujuan saya apa gitu ya. Orang sih sebenarnya sih udah banyak yang nyebut ya, target ya. Kemudian saya mau karena saya sangat diuntungkan oleh saya bisa bahasa Inggris gitu, itu penting ya. Pasangkan dengan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Tapi luar biasa sekarang banyak banget orang-orang yang bisa lebih dari 2 ya itu bahasa Inggris. Tapi itu karena kita di bidang bahasa itu akan sangat menolong karena kalau kita di posisi deadlock penerjemahan gitu ya. Orang Jepang, karena Jepang ya, orang Jepang walaupun dia nggak bisa berbahasa Inggris, berbicara, mengeluarkan bahasa Inggris, tapi dia mengerti, dia belajar cukup dalam di situ, sehingga itu sangat membantu ya bahasa Inggris. Kalau saya suka tuh Yu Yun Sang luar biasa, bahasa Inggris, fasih bahasa Cina luar biasa. Yuyun Holita Sang ya Sensei? Oh iya, yang sekarang lagi di Jepang ya, dan juga banyak sih
Siap interpreter siap. lain. Mhm mhm. Terus kemudian, ya totalitas ya, totalitas lakukan secara total atau tidak sama sekali. Kalau ini nggak match dengan jiwa saya, nggak usah coba-coba karena terkejar, ya habis harus ada kerjaan apa lagi dong gitu ya. Ya bolehlah gitu ya, tapi hanya untuk Eee, karena kan kita perlu sustainable ya, Mmm, berkelanjutan ya. mhm Jadi kayak apa, jadi totalitas itu adalah kita juga cinta pekerjaan itu, kita belajar mhm juga nggak beban, jadi ya itu yang saya sebut dengan totalitas. mhm. Itu aja. Tujuan, tambahkan bahasa Inggris, terus lakukan secara total dan menyenangkan hati sendiri juga. Oh, oke itu penting ya. Jadi walaupun kita, melayani orang lain, tapi jangan lupa bahwa sebetulnya diri sendiri pun Kita harus diperhatikan juga. menikmati, Oke. ya gitu ya. Mmm, Itulah oke. yang bikin saya sembuh ya, maksudnya alhamdulillah gitu ya, kita dengar banyak ya, kanker itu nggak banyak yang nggak Tidak survive, survive ya? Oke. Tapi tapi ini obatnya mmm, itu, mmm, kita senang gitu lah, senang melakukan itu. Saya oke. nggak, tadi saya bilang jiwa pembantu ya nggak harus juga, tapi senang lah gitu loh, senang Mmm. kan kalau orang senang gitu ya. Siap Sensei. Oke. Jadi kalau misalnya saya coba ini, karena kita sudah mendekati akhir dari acara kita nih Ya, Sensei ya, mohon izin untuk, saya coba sampaikan beberapa catatan saya, baik dari silakan. pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini, mohon ditambahkan atau mohon dikoreksi kalau ada kekeliruan Sensei. Ya, Yang saya catat ya, dari awal itu ketika memasuki pekerjaan apapun begitu ya, jadi Sensei itu selalu menekankan mindset. Selalu menekankan, dengan memasuki bidang pekerjaan ini, output yang ingin kita dapatnya itu apa gitu, iya. selalu dikaitkan dengan itu. Jadi ketika misalnya masuk awalnya ke pariwisata, tujuannya jelas karena saya ingin, berhubungan dengan Interaksi banyak dengan berinteraksi orang dengan orang asing, asing. bahasa Jepangnya terasa gitu ya, bahasa Betul ya, asing kemudian terasa. ketika masuk ke bidang yang tadi, medical support juga sama seperti itu. Iya, Kemudian, nah yang epic itu menurut saya sih sebetulnya ketika memutuskan dari, perusahaan-perusahaan yang memungkinkan Sensei untuk berpenghasilan besar, tetapi, rubah haluan ke bidang pendidikan begitu ya. Yang saya pikir ya walaupun tadi disampaikan bahwa finansial tetap dipertimbangkan, tetapi saya pikir itu agak dikesampingkan karena ada tujuan iya. yang lebih besar begitu ya. Mhm, Dan kemudian, nah sambil menjalani pekerjaan di LPK begitu, nah Sensei juga memasuki dunia yang lebih serius lagi dalam hal penerjemahan atau penjuru bahasaan gitu ya. mhm, mhm. Dan ketika ditanya tadi, ketika memasuki dunia penjuru bahasaan, itu lagi-lagi selalu diawali dengan mindset-nya yang harus jelas begitu. Iya, Dan kemudian dikaitkan dengan moto hidup Sensei yang, kalau misalnya kita ragu gitu jangan ambil gitu kan, tapi kalau misalnya kita sudah yakin begitu itu mhm, bisa kita lakukan, lakukan secara total atau tidak sama sekali kan seperti itu. benar kira-kira. Dan Aha, tambahkan oke satu silakan. kemampuan minimal bahasa Inggris kalau memang belum ya, tambahkan Mhm, kemampuan bahasa Inggris ya. Terutama oke, untuk pemula-pemula ya, kalau yang udah senior mungkin, udah bisa gitu, pemula kalau berniat untuk menjadi itu sangat membantu sekali. baik baik. Oke, Mhm, nah di kesempatan-kesempatan kita komunikasi juga seringkali kita ingatkan juga Sensei ya, iya, karena seringkali ketika misalnya, kita bekerja sebagai penerjemah atau sebagai juru bahasa, Jepang, tetapi, seringkali misalnya slide presentasi itu dituliskan atau ditampilkannya dalam bahasa Inggris. iya, Dan itu tanpa ampun sebetulnya kita ya yang berprofesi sebagai juru bahasa Jepang sekalipun dituntut untuk memahami itu begitu. Jadi nggak iya, ada alasan kita untuk mengatakan, "Aduh mohon maaf ya ini ditulisnya dalam bahasa Inggris saya nggak paham," gitu. iya Nah itu benar, tetap ya, tetap kita harus harus bisa memahami itu. Dan seringkali kalau saya pribadi itu menemukan situasi di mana, eee, ketika mereka berkomunikasi di antara klien ini dalam bahasa Inggris dan saat itu karena memang kita tidak di-hire sebagai, juru bahasa Inggris, itu kan kita tidak aktif ya, tidak ikut aktif dalam pembicaraan itu. heeh, Tetapi ketika mereka mentok begitu, mereka sampai pada satu titik di mana mereka nggak paham apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, pandangannya langsung teralih ke kita Sensei. Langsung, iya, "Apa katanya tadi yang mereka bicarakan loh?" Jadi kalau nah saya membayangkan kalau teman-teman yang tidak siap dengan kemampuan bahasa Inggris, tentu akan ada kesulitan di situ ya. iya, Jadi saya sepakat dengan Sensei tadi,
tambah ya, walaupun kita misalnya berprofesi sebagai juru bahasa Jepang begitu, tetapi kemampuan bahasa Inggris tetap ya sensei ya harus Iya, harus oke. diinikan. Iya. Baik. Oke, nah kemudian penutup mungkin dari sensei, pesan seorang ibu, seorang pendidik begitu ya, terutama untuk Kifam nih yang tergabung di komunitas penerjemah Jepang Powered by Kijang yang jumlahnya sekarang itu hampir 5.500 sensei ya, dan saya yakin Heeh. banyak dari mereka itu yang masih kuliah, banyak dari mereka itu yang baru memulai gitu ya, memasuki Benar sekali. industri Jepang dan kemudian mungkin profesi juru bahasa atau penerjemah. Ada Ya, pesan khusus nggak buat mereka, Sensei? pesan khususnya gitu ya, nggak apa-apa sih gitu kalian, apa ya, pada umur tadi saya catat nih ya, pada antara umur 20 sampai 35, 40 itu go high gitu ya, go high gitu ya. Kalau bisa, tapi mungkin semua orang juga lakukan, ketika itu niatkan nanti, saya menghimbau sih, untuk berguna. Kalau saya jadi guru, milih jadi guru. Terus mudah-mudahan minasang juga at the end bisa secara maksimal berguna untuk orang banyak gitu ya. Dan saya merasakan itu manfaatnya dengan saya memilih bekerja di perusahaan yang gajinya kecil itu, tapi saya bertemu dengan anak-anak yang apa ya, mendapatkan sesuatu yang kita ajarkan itu bersambut dengan kata alhamdulillah. Itu luar biasa. Itu ya, itu gitu ya, dengan kalau di finansial bersambut dengan rate-nya, putarannya, meterannya berapa gitu ya. Tapi ketika apa yang kita berikan itu bersambut dengan ucapan alhamdulillah, lalu dengan doa, itu yang membuat saya sehat sekarang, survive. Itu Alhamdulillah. more than everything jadi ya. Oke. Jadi pesan saya adalah niatkan pada suatu saat, pada satu titik, dedikasikan diri untuk manfaat yang banyak untuk orang. Baik, Sensei. Oke, terima kasih. Sebetulnya kalau misalnya teman-teman punya sesuatu untuk di-sharingkan, tidak usah menunggu lama juga, Sensei. Jadi Iya. kita nih di komunitas interpreter Jepang berusaha nih, apalagi zaman pandemi seperti ini ya, kita bisa memanfaatkan platform online seperti ini. Nah, kita sebetulnya membuka kesempatan kepada rekan-rekan sekalian. Saya punya cerita dong gitu ya. Misalnya saya ingin menjadi salah satu salah satu yang misalnya bercerita seperti Sensei ini di LDD misalnya, atau punya satu topik tertentu gitu ya yang untuk kita sharingkan di event-event Kijang yang lainnya. Kita juga ada inspiring sharing moment misalnya, atau ada yang ingin berbagi terkait dengan bahasa Inggris, kita juga ada MES juga Sensei, ada motivational English sharing begitu. Jadi itu ada beberapa kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Jadi supaya yang muncul itu nggak orang ini saja begitu ya, atau misalnya teman-teman yang biasa muncul. Karena saya yakin potensi-potensi dari sekian banyak yang tergabung di forum ini banyak sekali. Oke. Baik, Sensei, tinggal 4 menit lagi. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya ketahui dari Sensei. Apa sih artinya komunitas interpreter Jepang untuk Sensei? Sebelum nanti kita tutup dengan salam Kijang, Sensei ya. Iya, Silakan. oke. Ya ini apa ya, mohon maaf saya, tapi walaupun nggak aktif, saya memonitor dan ini terima kasih kepada tim admin forum komunikasi interpreter powered by Kijang ini, wadah ya, platform gitu untuk sharing, curhat gitu ya. Jadi berbagi ilmu saya luar biasa. Ini terima kasih kepada Wino, Herusang gitu ya. Kemudian Kanjo, Mbak Yu, Mbak Yuyati gitu ya. Sesi sensei luar biasa. So keep it up. It's very good. It's very useful gitu, it's very encouraging untuk yang masih gitu ya menerjemahkan. Jadi so terima kasih, saya hanya mau sampaikan begitu. Oke, baik Sensei, terima kasih. Baik, rekan-rekan Kifam sekalian dan rekan interpreter profesional dimanapun Anda berada, dan kemudian rekan-rekan muda yang ingin berusaha mempelajari lebih banyak tentang bahasa Jepang dan kemudian mungkin nantinya ingin menjadi penerjemah atau juru bahasa, forum penerjemah Jepang Powered by Kijang dan komunitas kita, komunitas interpreter Jepang ini manfaatkan semaksimal mungkin untuk saling berinteraksi, untuk
saling belajar, saling memotivasi, saling menginspirasi. Jadi kita maintain komunitas ini dengan energi positif kita begitu ya. Biarkan di luaran sana orang ribut-ribut segala macam, tapi kalau masuk ke rumah Kijang, jadikan kita menenangkan untuk yang lain. Sensei, sebentar lagi kita akan tutup, tapi saya akan informasikan kepada rekan-rekan sekalian yang baru bergabung atau belum memahami sebetulnya LDD ini apa. Jadi LDD ini adalah acara lebih dekat dengan, begitu ya, singkatan dari itu. Nah, bahwa LDD ini setiap bulannya kita jadwalkan 2 kali. Jadi setiap minggu kedua dan setiap minggu keempat. Jadi insya Allah nanti LDD berikutnya kita jadwalkan di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Kita mulai seperti biasa di jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mohon ditunggu informasi lengkapnya di Epi Forum Penerjemah Jepang Powered by Kijang yang sudah rekan-rekan sekalian ikuti. Kemudian kita juga ada Instagram di @kijang.network dan ada websitenya juga yaitu di www.penerjemah-bahasajepang.com. Baik, terima kasih banyak ke Ichi Sensei, terima kasih banyak untuk waktunya dan terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan yang berada di belakang layar yang membantu kelancaran acara kita hari ini dan kemudian terima kasih banyak kepada rekan-rekan Kifam sekalian, rekan-rekan penerjemah yang sudah setia menyimak acara kita. Saya Kang Ju, moderator Anda hari ini undur diri, tapi sebelumnya Ichi Sensei kita sama-sama Kijang satu profesi. Satu profesi. Siap, oke. Kijang, saya ulangi Sensei. Kijang, satu profesi, satu hati. Hai, otsukare-sama deshita. Goseichou arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, mata yoroshiku onegai shimasu.